Perkenalkan, nama saya Nesa Oktaviana Simbolon, NIM 2211210013. Saya akan menyampaikan latar belakang munculnya aliran takmemik. Sebelum aliran takmemik lahir, telah ada aliran yang terlebih dahulu berkembang. Saya akan menyampaikan karakteristik beberapa aliran linguistik yang ada kaitannya dengan aliran takmemik. Aliran linguistik tertua adalah aliran tradisional yang dipelopori oleh Plato dan Aristoteles, yang muncul pada abad keempat. Mereka menggunakan dasar pemikiran filsafat. Tata bahasa mereka yaitu normatif. Aliran ini masih mencampur-adukkan bahasa. Pada awal abad ke-20, lahir aliran struktural yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Aliran ini berlandaskan pada pola pemikiran behavioristik. Kegramatikan aliran ini tertata secara pilah dari morfem, kata, frase, dan kalimat. Kemudian pada tahun 1967 muncul aliran transformasi yang dipelopori oleh Noam Chomsky, yang dimana aliran ini berdasarkan paham mentalistik. Gramatikal aliran ini tidak mengakui adanya klausa. Setelah itu muncul aliran rasionalisme. Aliran ini beranggapan bahwa bahasa merupakan suatu perangkat hubungan antar bagian yang membangun serta berkaitan satu sama lain. Berdasarkan uraian di atas, tampak perbedaan dan pertentangan antara aliran yang satu dengan yang lain. Apabila dilandar dengan penuh kecermatan, sebenarnya setiap aliran tidak perlu ada yang dicela dan tidak perlu mencela satu sama lain. Setiap aliran memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Atas dasar argumentasi tersebut, sudah sepantasnya didukung ada upaya untuk mengakomodasi setiap keistimewaan dari setiap aliran-aliran tersebut. Aliran tradisional mempunyai keunggulan dalam analisis fungsi kalimat. Aliran struktural mempunyai keunggulan dalam analisis kategori-kategori gramatikal. Aliran Kesgamer mempunyai keunggulan dalam analisis peran, dan analisis relasionalis mempunyai keunggulan dalam analisis hubungan antar struktur. Inilah sebenarnya yang melatar belakangi munculnya aliran takmetik. Saya Nancy Sinatra Simangunsong, NIM 2211210006. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ciri-ciri aliran takmemik, di mana ciri-ciri aliran linguistik takmemik antara lain: yang pertama, setiap struktur terdiri atas takmen-takmen. Takmen adalah bagian dari suatu konstruksi gramatikal yang memiliki 4 macam kelengkapan spesifikasi ciri yang meliputi: yang pertama yaitu slot. Slot adalah suatu ciri takmen yang merupakan tempat kosong di dalam struktur yang harus diisi oleh fungsi takmen. Yang kedua ada kelas. Kelas merupakan ciri takmen yang merupakan wujud nyata dari slot. Wujud nyata tersebut berupa satuan-satuan lingual seperti morfem, kata, frasa, klausa, alinea, monolog, dialog, dan wacana. Yang ketiga ada peran. Peran adalah ciri atau benda penanda takmen yang merupakan pembawa fungsi takmen. Yang keempat, kohesi. Kohesi adalah ciri atau penanda takmen yang merupakan pengontrol hubungan antar takmen. Yang kedua yaitu bersifat eklektif. Teori takmemik bersifat eklektif, yaitu merupakan perpaduan dari aneka macam teori yang dirangkum sesuai dengan proposisi masing-masing. Yang ketiga yaitu bersifat universal. Teori takmemik bersifat universal. Keuniversalan atau kesemestaan dalam teori ini bukan saja kesemestaan dalam arti berlaku untuk semua bahasa, akan tetapi juga kesemestaan dalam arti dapat berlaku untuk semua bidang kehidupan manusia. Yang keempat yaitu 3 hierarki linguistik. Menurut teori ini ada 3 hierarki linguistik, yaitu yang pertama hierarki referensial, yang kedua hierarki fonologikal, dan yang ketiga hierarki gramatikal. Yang kelima yaitu tataran pada hierarki gramatikal. Tataran terendah dalam hierarki gramatikal menurut teori ini adalah morfem, sedangkan tataran tertinggi adalah wacana.
Yang keenam yaitu ada slot pada tataran klausa. Slot pada tataran klausa, subjek, predikat, objek, dan adjun. Pada tataran kalimat tidak ada subjek dan tidak ada pula predikat. Yang ketujuh, predikat kata kerja. Menurut teori takmimik, slot predikat harus kata kerja. Selain kata kerja, tidak mungkin menduduki slot predikat. Yang kedelapan, ciri etik dan emik. Aliran ini mulai menegakkan eksistensi ciri etik dan emik di dalam struktur. Ciri etik adalah ciri yang tidak membedakan struktur, sedangkan ciri emik adalah ciri yang membedakan struktur. Yang kesembilan yaitu rumus di dalam analisis. Di dalam analisis selalu menggunakan rumus yang rapi, rangkap, dan tuntas. Apabila dipandang, perlu dapat menggunakan diagram pohon. Akan tetapi, cara yang terakhir kurang disukai karena kurang praktis. Yang ke-10, analisis dimulai dari klausa. Apabila aliran struktural mengawali analisisnya dari kata, teori transformasional mengawali analisisnya dari kalimat, maka teori takmimik mengawali analisisnya dari tataran klausa. Dengan demikian, tataran klausa kedudukannya sangat penting. Yang terakhir yaitu yang ke-11. Tidak ada batas antara morfologi dan sintaksis. Morfologi dan sintaksis melebur menjadi satu, hierarki, yaitu hierarki gramatikal yang rentangan levelnya dari morfem sampai dengan wacana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Renda Jugugu dengan NIM 2211210003. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh aliran takmimik. Di mana tokoh-tokoh aliran takmimik ini, yang pertama itu ada yang bernama Kenneth Levy. Secara relatif, teori takmimik ini memang boleh dikatakan masih cukup baru. Kebulatan dan kelengkapannya baru terwujud pada tahun 1977. Dengan terbitnya buku yang berjudul Grammatical Analysis karangan Kenneth Lee, Pike dan Evelyn G. Pike, mereka adalah sepasang suami istri dari University of Texas at Arlington dan sebagai direktur SIL atau Summer Institute of Linguistics. Di sini saya akan menjelaskan generasi. Itu ada generasi pertama, di mana generasi pertama ini menjelaskan bahwa generasi ini sebenarnya belum dapat disebut teori takmimik, yang sebenarnya paling tepat disebut rintisan menuju takmimik. Pada waktu itu kelengkapan spesifikasi ciri takmimik baru ada dua. Yang pertama, slot dan pilar kelas saja. Dengan demikian analisisnya masih agak sederhana, sebagai misal klausa, kepalan tison yang telah mengenai rahang sping, yang dianalisis sebagai S.2NP tambah P.2 VWP tambah O.2NP. Ahli bahasan terlibat pada generasi pertama ini antara lain B. Elson pada tahun 1962. Yang kedua ada V. Pickett pada tahun 1962. Yang ketiga ada R.H. Longcreek pada tahun 1964. Yang ketiga ada W.H. Cook pada tahun 1969, 1970 dan juga 1971. Yang kedua ada generasi kedua, di mana generasi kedua ini, pada generasi kedua ini teori takmimik baru mencapai kesempurnaannya untuk melahirkan buku yang berjudul Grammatical Analysis. Pike yang suami istri memerlukan waktu 10 tahun. Salah satu tempat yang mereka pakai untuk uji coba adalah Indonesia, yakni di daerah Irian Jaya atau lebih tepatnya di Nubira pada tahun 1976. Ciri takmimik ini tidak lagi 2 dimensi, melainkan ada 4 dimensi. Yang pertama itu ada slot, kelas, role, dan question. Sebenarnya Verhaar pernah mengungkapkan konsepnya tentang analisis kalimat atau klausa yang senada dengan teori takmimik ini. Teori antara dari takmimik generasi pertama ke generasi takmimik kedua. Demikian pula Edward Travis pada tahun 1980 telah berhasil menganalisis makan orang Sunda dengan menggunakan teori ini. Inilah penjelasan dari saya mengenai tokoh-tokoh aliran takmimik. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya sendiri mohon maaf. Terima kasih. Kelebihan dan kekurangan aliran takmimik.
Kelebihan aliran linguistik takmimik. Yang pertama, aliran ini berwawasan elektik sehingga prinsip-prinsip aliran praktakmik dihargai dan diperhitungkan sesuai karakteristiknya. Kedua, dengan konsep semesta, bahasa apapun dapat dianalisis dengan teori takmimik. 3. Level gramatikalnya sangat lengkap dari morfem hingga wacana. 4. Dalam pengajaran bahasa dapat digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan komunikatif dan pendekatan kontekstual. 5. Fleksibilitas dalam analisis bahasa. 6. Menempatkan subjek dan predikat pada klausa bukan pada kalimat. Dan yang terakhir, mempertajam daya analisis, tidak sekedar menghafalkan prosedur dalam menghafalkan simpulan. Kemudian kekurangan aliran linguistik takmimik. Yang pertama, tidak tampak kekasan karena elektik. 2. Terjadi ketidakaturan pada hierarki gramatikal dalam kasus bahasa bertipologi alugnatif. 3. Pada masyarakat konservatif, predikat harus kata kerja dan tidak ada istilah nominal, belum diterima di semua masyarakat. 4. Analisis menggunakan rumus-rumus rumit. 5. Jika diterapkan dalam pembelajaran, khususnya paragraf, akan sulit menganalisis struktur bahasanya. 6. Sebagai aliran yang bersifat elektik, namun tidak terdapat cakupan mentalistik yang digunakan dalam memahami sebuah perilaku bahasa.